Baik, selamat datang teman-teman semuanya di materi pertemuan kali ini dengan judul analisis pembanding laporan keuangan, atau kalau saya lebih suka atau prefer menyebutnya dengan analisis laporan keuangan. Oke, next lanjut ya. Kita masuk ke tujuannya dulu. Kenapa kita perlu untuk menganalisis atau membandingkan laporan keuangan. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, bahwa ketika kita akan menganalisis laporan keuangan, maka hasil yang kita dapatkan ialah output berupa rasio. Jadi ketika menganalisis bukan hanya sekedar mendeskriptifkan atau menarasikan, menceritakan, tapi kita juga perlu menghitung kembali hingga menghasilkan output atau angka-angka yang didapatkan melalui perbandingan atau rasio, sehingga kita bisa menafsirkan lebih akurat. Jadi bukan atas dasar angka laporan keuangan, kita deskripsikan mentah-mentah. Sebetulnya bisa seperti itu, tapi memang secara teknik kurang pas. Jadi nanti saya akan jelaskan teknik atau faktor-faktor bagaimana kita melakukan yang namanya analisis laporan keuangan dalam berbentuk rasio atau pembanding gitu ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin secara audio suara saya kurang baik karena memang saya hanya record melalui laptop saya, tapi saya harap apa yang saya sampaikan tidak mengurangi pemahaman teman-teman semuanya dan teman-teman tetap fokus sehingga materi yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik. Oke, baik. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika kita akan menganalisis laporan keuangan, kita membutuhkan teknik atau cara lain selain hanya mendeskriptifkan laporan keuangan yang sudah ada, karena kalau teman-teman hanya mendeskriptifkan laporan keuangan yang sudah ada, bukan disebut sebagai analisis laporan keuangan, melainkan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menganalisis laporan keuangan tersebut menggunakan rasio apa saja? Pertama, kita akan menggunakan rasio likuiditas. Untuk jelasnya apa, saya akan jelaskan nanti. Kedua, selain rasio likuiditas, kita akan menganalisis menggunakan cara rasio solvabilitas. Kemudian, yang ketiga, dalam slide ini kita akan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio rentabilitas. Gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan dulu apa sih yang disebut menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas. Kita harus tahu dulu nih definisi atau arti dari likuiditas. Arti dari likuiditas tersebut merupakan kondisi sebuah kemampuan atau ability sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dibayarkan atau dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari setahun atau jangka pendek. Bahasa gampangnya gini teman-teman, likuiditas biasanya identik dengan kata liquid atau cair, cepat, dan kata-kata liquid ini dalam konteks ekonomi, akuntansi, suatu perusahaan itu diibaratkan ketersediaan aset yang disebut dengan cash atau tidak hanya sempit ke dalam uang tunai atau cash, tapi kita bisa sebut sebagai aset lancar. Jadi saya harap teman-teman untuk materi laporan keuangan sudah firm ya, apa itu yang masuk ke dalam akun-akun aset lancar, apa definisi aset lancar, sehingga teman-teman bisa mengikuti pembicaraan saya apa yang disebut dengan liquid. Artinya sebuah perusahaan tuh harus liquid, dia punya dana cadangan atau aset lancar yang ibaratkan bisa untuk bayar hutang-hutangnya. Ini konsep yang sangat sederhana. Kalau saya bilang ya intinya kita sebagai orang awam, bukan perusahaan ya, kita sebagai as individu, kita harus punya dana nih, dana dalam dompet atau uang cash gitu ya. Tujuannya apa ya? Kalau kita misalkan mau beli barang yang tidak bisa menggunakan uang non tunai, kita bisa menggunakan cash, kita bisa bayar menggunakan cash. Ini juga sama. Jadi perusahaan dikatakan liquid kalau dia bisa memenuhi kewajiban dia dalam jangka pendek, hutang-hutangnya, membayarkan vendor segala macam dengan tempo yang cepat, liquid, dia punya dana segar gitu ya. Jadi tidak harus berhutang dulu, tidak harus mungkin pinjam bank dulu, karena itu juga risky kan untuk perusahaan. Tapi kalau perusahaan punya dana cash, aset lancar yang cepat, yang liquid, dia bisa langsung. Contohnya apa sih emang aset yang nggak liquid? Ya bangunan, tanah, karena kalau bangunan dan tanah kan kita nggak bisa langsung jual dalam jangka waktu cepat, pasti butuh proses dan kita nggak bisa melakukan barter kan gitu. Makanya disuggest
kita harus melihat bagaimana sih kondisi likuiditas perusahaan dengan cara apa? Ya kita mengukur rasio likuiditas. Oke, tadi saya juga sudah sebutkan ya, kira-kira apa saja sih yang perlu dipenuhi kewajibannya oleh perusahaan. Satu ya, kewajiban dengan pihak luar, ya atau tadi saya bilang vendor gitu ya. Terus atau mungkin dengan pihak proses produksi, jadi mungkin ada pihak dari dalam perusahaan yang harus dia segera bayarkan invoice-nya gitu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Gampang, teman-teman tinggal bagi saja angka di laporan keuangan, yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar. Jadi teman-teman melihat angka ini dilihat dari laporan neraca ya. Jadi kan laporan keuangan saya nggak perlu jelaskan lagi. Ada neraca, ada laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan CALK. Nah, untuk melihat angka-angka rasio ini, teman-teman lihatlah angka di laporan neraca ya. Gitu. Apalagi ini sudah jelas, ini di bagian aktiva, karena sudah ada clue-nya nih, aktiva lancar. Caranya ialah teman-teman bagi angka di aktiva lancar dengan hutang lancar dikalikan 100%. Kalau angka tersebut persentasenya di atas 100%, artinya sudah jelas lebih besar aktiva lancarnya dibandingkan dengan hutang lancarnya. Artinya perusahaan tersebut sangat liquid karena dia punya aktiva lancar yang mampu membiayai membayarkan hutang-hutang lancarnya dia. Artinya aman, liquid. Perusahaan dikatakan liquid dan aman. Kita sebagai pihak eksternal yang melihat kinerja keuangan mereka tidak perlu khawatir, atau mungkin kita di pihak internal sebagai manajemen dan direksi nggak perlu khawatir juga karena perusahaan kita punya aktiva lancar yang cukup untuk membayarkan hutang-hutang kita gitu ya. Oke, terus jadi teman-teman diingat lagi ya, untuk likuiditas itu membagi antara angka aktiva lancar dengan angka hutang lancar. Terus yang kedua ialah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Artinya apa? Kalau tadi likuiditas dia fokus kepada aset lancar, kalau solvabilitas dia fokusnya ke keseluruhan aset. Masih sama menggunakan angka laporan neraca, tapi yang dilihat ialah angka total aset. Artinya apa? Andai kata perusahaan mengalami kebangkrutan atau pelit, ya misalkan aktiva lancarnya nggak cukup nih memenuhi atau membayarkan hutang-hutang mereka, at least dia punya aktiva tetap yang masih bisa digadaikan lah bahasanya untuk membayarkan hutang-hutang mereka. Makanya yang di input ialah angka total aktiva, bukan total aktiva lancar. Sama seperti likuiditas, kalau dia di atas 100% angkanya, artinya dia solvable, atau secara aset dia aman lah untuk membiayai seluruh kewajiban dia. Contoh seperti ini, pihak bank tidak akan mungkin memberikan kredit kepada nasabahnya kalau dianggap nasabahnya nggak potensial. Betul dong, misalkan pihak bank mau memberikan pinjaman nih, terus kan mereka pasti menganalisis, kira-kira si bapak ini punya aset apa yang mungkin nanti kalau dia tidak bisa bayar, at least mungkin bank bisa menggantikannya dengan aset yang dia miliki atau kolateral yang dia ajukan, mungkin rumah, mungkin tanah, mungkin deposito, dan lain-lainnya, yang setidaknya bisa menutup pinjaman yang bank berikan. Karena kan nggak mungkin bank memberikan pinjaman kalau si pihak bank tidak melihat bahwa nasabah potensial, kan gitu. Saya dulu pernah mengikuti rekrutmen di salah satu bank yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kamu memprospek nasabah gitu. Terus saya diberikan ilmu bahwa meskipun dia saat ini mungkin tidak punya uang secara cash gitu ya, tapi lihat background-nya dia. Punya mungkin orang tua yang secara finansial bagus, memberikan dia aset di mana-mana. Jadi meskipun secara personal dia tidak prospek dijadikan nasabah, tapi secara holistik dia punya aset yang menjanjikan untuk pihak bank memberikan pinjaman. Seperti itu ya. Terakhir ialah rasio rentabilitas. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengenerate atau menghasilkan laba saham pada periode tertentu. Nah, di sini ialah membagi antara laba dibandingkan dengan modal. Artinya teman-teman pengen lihat nih, dengan modal yang dia punya, dia bisa menghasilkan laba berapa gitu. Apakah laba tersebut dikatakan cukup
cukup sebanding dengan modal yang dipunya. Misalkan labanya hanya 20 juta, padahal mungkin modal yang dikeluarkan hingga 1 miliar gitu ya. Nah, ini apakah sebanding gitu. Semakin tinggi laba, artinya modal yang dia generate-kan atau modal yang dia provide itu semakin sedikit, artinya dia sangat-sangat efektif ya, karena dengan modal seadanya bisa menghasilkan laba sebesar-besarnya. Ya seperti konsep pengusaha, dengan modal seadanya kalau bisa kita bisa menghasilkan laba yang seprofit mungkin, seperti itu. Nah, kalau rentabilitas ini dibagi ya, ada yang menggunakan modal sendiri, jadi ada yang pembandingnya ialah hanya modal sendiri, ada juga yang pembandingnya ialah gabungan antara modal asing dengan modal sendiri. Nah, kalau gabungan antara modal asing dengan modal sendiri, teman-teman untuk pembandingnya ialah gunakan EBIT, Earning Before Interest and Tax. Jadinya masih laba kotor ya, bukan laba bersih. Tapi kalau sudah menggunakan modal sendiri, pembandingnya ialah Earning After Tax atau laba bersih. Nah, nanti mungkin saya bisa tunjukkan ya. Nah, ini nih. Ini kan contoh laporan laba rugi. Kalau menggunakan EBIT di sini nih, Earning Before Interest and Tax, artinya hanya mengurangi penjualan di sini dengan biaya operasional saja, gitu ya, biaya operasional, gitu. Kalau sudah sampai Earning After Tax bagian bawah sini, artinya dia sudah mengurangi dengan biaya-biaya berupa pajak ataupun bunga. Tapi kalau Earning Before Interest and Tax hanya mengurangi pendapatan dengan beban aja. Contoh, pendapatan dia 100 juta, beban dia 20 juta. Ya maka EBIT dia ya 80 juta. Tapi dari 80 juta tersebut ternyata dikurangi lagi biaya pajak dengan biaya bunga misalkan. 80 juta dikurangin pajak 10 juta dan bunga 10 juta lagi. Maka total pajak dan bunga ialah 20 juta. Maka earning after tax-nya ialah 80 juta dari si EBIT dikurangi dengan 20 juta. Ketemulah earning after tax-nya sebesar 60 juta. 60 juta ini yang akan dimasukkan ke angka earning after tax, gitu ya. Sedangkan 80 jutanya dimasukkan ke dalam angka EBIT seperti ini, gitu ya. Untuk komposisi modal juga bisa dilihat di komponen neraca. Karena kan neraca bagian kiri adalah aktiva, bagian kanan adalah pasiva. Itu yang menggunakan model kiri kanan. Ada juga yang neraca bentuknya ke bawah. Jadi yang kolom pasiva, kolom aktiva. Kalau pasiva kan sudah jelas, ada akun hutang jangka pendek, jangka panjang dengan akun modal. Nah, teman-teman bisa masukkan angkanya lewat situ, gitu ya. Coba saya bantu dulu untuk mencari laporan keuangannya ya. Sebentar. Contoh laporan neraca. Contoh ya, yang mungkin ini saya memang untuk YouTube-nya saya tidak cut, jadi mohon maaf kalau memang ya mungkin ini ya tidak ada editing dan segala macam. Contoh saya ambil dari sini nih, laporan keuangannya. Sebentar. Atau wah ini sulit ya. Jangan yang ini deh berarti. Yang bisa dilihat contohnya oke, nah ini yang gampang nih. Mungkin agak kurang jelas tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham nanti ya maksudnya saya seperti apa. Oke, nah ini kan contohnya nih, bengkel mobil, ada aktiva lancar di sini ya, ada aktiva lancar terdiri dari atas kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain, hingga ketemu aktiva lancar 2 miliar di sini. 2 miliar, terus aktiva tetapnya sebesar 1,37 sehingga jumlah aktivanya sebesar 3,680. Nah, ini tadi kalau kita mengerjakan likuiditas. Nah, pertama, teman-teman masukkan angka aktiva lancar. Berarti dalam sini bengkel Maverick ini saya ambil ya dari contoh ini, aktiva lancar sebesar 2,310, 2.310.000. Masukkan angkanya di sini 2310 ya, nanti diganti angkanya, terus dibagi dengan hutang lancar. Lihat hutang lancarnya dia. Kebetulan di sini dia nggak membagi antara utang lancar ataupun utang non lancar. Tapi biasanya kalau utang lancar utang yang jangka pendek, sedangkan kalau utang non lancar utangnya jangka panjang. Katakanlah di sini
untuk ini hanya asumsi saja ya. Misalkan utang usaha dia termasuk ke dalam kategori utang lancar 700.000 ya, maka teman-teman tinggal masukkan 230 dibagi dengan di sini 700.000 gitu. Sedangkan kalau tadi ini kan solvabilitas, total aktiva. Ya, total aktiva dia berapa? 3.680. Tinggal masukkan 3.680 dibagi dengan total hutang dia. Total hutang dia di sini kan ada semua nih. Total kewajiban 840. Ya tinggal dibagi saja. Maka jumlah aktiva dibagi dengan total utang atau total kewajiban 3680 dibagi dengan 840. Mungkin kalau mau lebih real saya coba untuk hitung lewat Excel-nya ya. Ini menggunakan bengkel Maverick nih. Sebentar. Saya gunakan bengkel Maverick ya. Tadi diketahui bahwa aktiva lancar, total aktiva, terus utang lancar, total hutang. Di sini total aktiva lancar 2310 ya. 2310. Oke. Terus total aktiva dia adalah 3680. Oke, terus utang lancar dia katakanlah tadi 700.000, sedangkan total utang adalah 840 ya, 840. Maka kalau mau menghitung rasio likuiditas, teman-teman bagi antara sini ya, aktiva lancar dengan utang lancar. Maka tinggal dibagi aja. Aktiva lancar dibagikan dengan utang lancar dikalikan dengan 100%. Nah, ini dia di atas 100%. Sorry. Oke, katakanlah ini dalam persen ya, atau on percentage. Maka, untuk rasio likuiditas, bengkel Maverick ini sangat liquid, karena memang dia di atas 100%. Terus, solvabilitas. Membagi antara total aktiva dibagi dengan total utang dikalikan dengan 100%. Ketemulah 438. Baik likuiditas ataupun solvabilitas diketahui bengkel Maverick sangat liquid dan sangat solvable. Artinya, bengkel Maverick ini mempunyai kinerja yang bagus ya, sehingga pihak manajemen tidak perlu khawatir. Dan mungkin kalau bengkel Maverick katakanlah perusahaan terbuka, masyarakat umum jangan khawatir untuk membeli sahamnya, karena memang secara rasio mereka performanya oke. Itu ya, saya harap teman-teman tidak bingung. Semoga dapat dipahami. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas untuk rasio-rasio yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya.